Emang film ini tuh udah gue tunggu banget dari tahun kemarin dan akhirnya keluar juga karena film ini tuh memperlihatkan duel ya antara jenderal terkuat melawan dewa perang. So let's talk about Kingdom 4. ようやく会えましたね。皆の背にはすでにこの奥義がついてますよ。行くぞお前ら。 Hai film lovers, welcome back again with me Ali dari Film Lovers Indonesia, teman filmmu. Dan di video kali ini gue bakal nge-review film Jepang yang dari Netflix baru aja gue tonton ya, yang emang udah gue tunggu banget dari tahun kemarin. Dan sebenarnya film ini diadaptasi dari manga dan anime yang berjudul sama yaitu Kingdom. Dan disclaimer dulu, video ini gue buat semata-mata gue ngasih pandangan yang gue emang nonton live actionnya aja. Gue belum pernah baca manga dan nonton animenya. Jadi di sini teman-teman bakal bisa tahu dari pandangan gue yang nggak baca manga dan anime tapi nge-review filmnya langsung ya. Karena emang gue fokus ke filmnya aja bagi gue karena suka banget. Emang basically sih gue suka nonton sih film-film live action Jepang. Dan untuk video review kali ini juga non spoiler, jadi teman-teman bisa dijadikan rekomendasi atau referensi juga buat cari tontonan. Siapa tahu yang emang suka film live action laga seperti ini, perang ya di masa lalu. Untuk sinopsis film Kingdom ini ya dari 1 sampai 4 ini mostly menceritakan tentang seorang budak yang pengen banget jadi jenderal terkuat dan terhebat di eranya, yaitu yang bernama Shin. Di sini tentu saja perjalanan Shin tidak mudah dikarenakan dia harus menaklukkan wilayah atau kerajaan lain bersama kerajaan Qin. Dan tentu saja Shin membutuhkan pengalaman yang banyak dari Jenderal Oki yaitu jenderal terkuat. Dan untuk film Kingdom yang keempat ini akan berfokus kepada pertempuran duel ya antara jenderal terhebat yaitu si Oki dan dewa perang yaitu Hoken. Jadi emang betapa serunya udah pasti kita tunggu banget kan. So tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita masuk ke review session. ようやく会えましたね。 Dan untuk di review session kali ini, gue bakal ngebahas dari yang pertama, yaitu kesan dan experience gue nonton film Kingdom yang keempat ini, yaitu Return the Great General ya, kembalinya jenderal terhebat. Sebelum gue ngasih kesan terhadap film yang keempat ini, gue bakal ngasih review sedikit terhadap film 1 sampai ketiganya, yang mana kenapa gue bilang dari tadi tuh ini film keempat udah gue tunggu-tunggu banget kan, dikarenakan emang film ini tuh berfokus banget pada duel yang emang jenderal yang kita udah tunggu-tunggu dari film 1 sampai ketiga ketika perangnya kan. Dimana yang kita tahu juga film pertamanya masih berfokus kepada Shin dan juga si salah satu raja yang pengen mengembalikan tahtanya, dan yang ketiga baru aja fokus kepada pertempuran yang di Bayo itu kalau nggak salah ya bersama si Jenderal Oki. Jadi di sini kayak emang pas lagi momen terakhir mau perang sama si Hoken dewa perang ini abis gitu. Jadi kan kayak kita kentang banget gitu pengen nonton di situ. Dan ketika film yang keempat ini keluar, gue langsung kayak amazed banget dan kayak emang merasa takjub banget ya, nggak sabar gitu pengen nonton film ini dikarenakan emang wah ini seru banget kan battle antara si Jenderal si Oki dan bersama si Hoken di sana. And honestly kesan gue nonton film yang keempat ini emang terbayar tuntas ya dikarenakan emang actionnya dari si Jenderal Oki bersama si Hoken emang bener-bener ini ya kepuasin kita banget sebagai penonton. Walaupun main story di film keempat ini emang berfokus kepada si background story-nya si Jenderal Oki ini, kenapa dia bisa jadi yang terhebat dan kenapa dia bisa jadi yang punya amarah begitu kuat terhadap si Hoken dan sebagainya. Dan di sini gue suka banget apalagi ditambah karakter baru di sini yang bernama Riboku ya sebagai raja yang tertinggi juga dari negara sebelah gitu ya, dan negara yang gak jauh dari situ. Jadi kesan gue nonton film itu kayak emang disuguhkan yang action aja dan gue suka banget gitu dari awal yang melanjutkan perangnya sampai ke akhir emang menceritakan tentang pertempuran yang dilanjutin lagi dari film yang ketiganya. Penonton udah pastinya nggak bakal bosan lagi dan nggak perlu lagi dikasih background story, paling cuman ada background story-nya si Oki aja di sini ya. Dan pastinya kalau kalian suka film perang ya, apalagi film yang masa lalu ya, era-era kuno yang menggunakan pedang dan masih tombak dan sebagainya, ini pasti kalian suka banget nonton film ini, Kingdom ya. Dikarenakan emang nonton film yang kayak gini tuh berasa adrenalinnya tuh dan deg-degannya dapat banget kan, nambah banget. Apalagi gue kayak nonton kayak agak sedikit panik gitu kan, apakah si Oki bakal mati dan sebagainya, apakah nanti si Shin kalah dan sebagainya. Jadi kayak emang deg-degan banget karena kan face to face ya, bisa one by one dibandingkan dengan harus tempur senjata yang bisa 1 lawan 10 orang dan sebagainya kan. Jadi film ini tuh bagi gue emang bisa dijadikan tontonan yang layak banget buat nonton sama keluarga, apalagi gue nontonnya sama keluarga juga dan saudara gue di sini emang kayak emang udah bagus banget ya. Bahkan gue pengen banget nonton di bioskop, tapi entah kenapa kayaknya nggak tayang di bioskop Indonesia, jadi cuma tayang di Netflix aja. Jadi yang mau nggak mau gue nonton dari versi Netflixnya aja, padahal gue pengen banget ngerasain dari segi ini ya, nonton di bioskop yang emang kayak theatricalnya tuh mantep banget, suaranya dan sebagainya. Ya kan emang film perang kayak nonton Gladiator yang kedua tuh pasti tuntas
banget ya sebagai penonton nunggu film perang ini. Dan oke, paling itu kesan gue aja sih, mostly yang kayak emang suka banget dari segi warnya ya, segi perangnya yang strateginya, karakter-karakter barunya, dan dari segi plotnya ya walaupun agak sedikit mundur maju, tapi gue suka sih mostly karena kebayar dari segi duel antara si Oki dan Hoken. Langsung aja dari segi yang kedua, ini masih relate juga sama yang gue omongin sebelumnya, yaitu karakter. Di sini nambah karakter baru yang bikin gue jadi kayak emang semakin semangat dan semakin seru banget buat nonton. Yang pastinya kalian tahu aktor ini ya, dia adalah Masun Oguri ya, tentu saja kalian pasti kenal dari film Crow Zero ya sebagai Genji. Wah, mantep banget. Entah kenapa gue kayak awal-awal nonton di film Kingdom 4 ini kayak kenal nih aktor gitu kan. Pas ditelitin lagi ternyata wah bener nih Genji gitu kan. Apalagi masih ada kunciran-kuncirannya, dan ini kayak emang dia jadi ahli strategi di sini. Wah, keren banget. Namanya juga kayak tersohor banget ya, Keraja Riboku di sini, pastinya bakal seru banget. Dan ini juga jadi poin plus yang bikin gue makin suka lagi sama Kingdom dari segi ceritanya. Nggak sabar banget buat dieksplor lagi dan sebagainya. Dan ditambah karakter Hoken di sini sebagai rivalnya si General Oki menambah gue jadi kayak deg-degan banget dan seru banget ya sekali lagi buat nonton film ini, karena terlihat dari actionnya dan dari segi ya apapun itu pasti suka banget ketika lihat duel mereka. Dan paling ada satu karakter lagi yang baru gue suka banget, yaitu Jenderal Kyo, yaitu salah satu jenderal perempuan dari 6 besar jenderal terkuat. Di sini kayak nontonnya emang berasa banget ya dari background story-nya yang emang di build up secara pelan gitu kan. Ini bagus banget. Tapi entah kenapa ya pasti kalian bakal merasakan ya seperti itu lah kalau kalian nonton ya. Gue nggak mau spoiler juga di sini karena ini emang sebenarnya karakter potensial banget sih buat dieksplor lebih lagi ya. Dan untuk aspek ketiga, ini adalah beberapa hal yang pasti bikin film ini menjadi keren dan seru banget buat ditonton, yaitu dari segi sound design, setting, dan musik dan sebagainya. Gue rasa karena nonton filmnya emang perang ya, dimana kan butuh action dan sebagainya, nggak cuman koreografi dan pengaturan dari karakter-karakternya, tapi ini bener-bener emang disupport lagi dari segi musiknya, dari editing dari film scoringnya, suara pedang dan sebagainya, emang bener-bener menambah kesan deg-degan dan kesan kayak emang kita ngerasa seru banget nonton film ini. Dan jujur film ini gue rasa emang cukup banget ya buat ngasih itu semua, dikarenakan gue emang ada salah satu momen kayak emang beberapa momen mungkin ya, pas lagi duel, pas lagi perang, dan pas lagi momen lagi kalahnya, ini bener-bener kayak musik dan film scoring itu emang dipikirkan secara matang-matang aja. 皆の背にはすでにこの奥義がついてますよ。行くぞお前ら。 Dan apalagi settingnya yang emang di padang luas, ada gunung berbatu dan sebagainya, yang emang menambah kesan deg-degan, dimana kan emang ada momen kayak perangkap dan terhimpit sama gunung berbatu di sana. Jadi emang kayak overall emang ini mantep banget. Dan oke, untuk aspek yang terakhir, yang keempat ya tentu saja dari segi plotnya ya, atau dari segi ceritanya. Dari segi plot yang pertama yang gue bisa bahas, ini plotnya emang maju mundur. Jadi teman-teman semua pasti bakal ngerasa kentang ya ketika si General Oki udah ngangkat pedang dan Hoken, tapi tahu mundur lagi backgroundnya ke cerita sebelumnya, flashback dulu. Jadi kayak emang ya agak sedikit little sabar aja, tapi gue jamin ini gue ngerti sih maksudnya Pak Sutradara di sini, yang dimana Pak Sutradara di sini emang pengen banget ngerasa tense-nya duel antara General Oki dan Hoken tuh makin kuat lagi, ditambah dengan background story sebelumnya kan. Gue ngerti banget di sini, tapi kayak emang kebanyakan di bawa ngangkat pedang putus ke belakang. Entah kenapa kayaknya sebelum perang harusnya pas lagi ngomong aja udah di flashbackin aja baru dihabisin ke full duelnya. Jadi kayak emang menambah kesan aduh kentang banget harus mundur lagi, tapi ya overall masih kebayar sih pas ketika beneran berantemnya. Dan paling untuk dari segi story-nya ini masih gue tunggu banget, masih kentang banget, masih luas banget buat dieksplor ya. Apalagi si Raja Riboku belum dikejar dan sebagainya. Hoken juga masih ya kita perlu banget buat ke film selanjutnya ya teman-teman semua. Jadi kayak emang ayolah Kingdom 5, Kingdom 6 ya, semoga masuk ke bioskop Indonesia juga nextnya, dikarenakan gue emang mau support juga film ini dan sebagainya ya. Semoga aja masuk. Ya paling itu aja yang bisa gue bahas dari segi review gue ya, ngebahas film Kingdom 4 ya, Return the Great General di sini. Dan gue bisa ngasih kesimpulan rating terhadap film ini yaitu sebesar 8 atau keren sih ini ya. Dikarenakan bagi gue ini cukup puas banget nonton film duel si Oki sama si Hoken. Dan balik lagi film ini yang emang cuman berfokus kepada duelnya aja dan background story-nya aja. Jadi kayak emang kesannya sedikit banget tentang ceritanya. Dan apalagi juga kayak emang plotnya agak sedikit mundur maju yang bikin kayak mutusin jalan perang itu kayak emang ganggu banget ya. Maksud gue kayak emang ganggu scene-nya aja. Tapi overall masih bagus banget sih dari segi setting sebagainya. Jadi gue kasih 8 aja, emang bagus banget. Dan kalian bisa tonton film Kingdom 4 ini dari 1 sampai ke 4 ini, dan kalian coba tulis lagi di kolom komentar bagaimana menurut kalian reviewnya. Gue juga pengen tahu sih pendapat yang udah baca manganya dan nonton animenya, apakah film ini emang masih worth it banget buat ditonton dan menurut kalian gimana. Tapi jujur bagi pandangan gue ya, film ini emang pastinya bagus banget ya. Gue emang ya manjain mata banget dan gue deg-degan banget. Overall gue nggak bisa bilang film ini jelek, dikarenakan emang ya balik lagi gue suka banget sama film perang yang seperti ini ya, yang emang face to face menggunakan pedang ataupun tonjokan. Ya udah, paling sampai di sini aja untuk reviewnya ya teman-teman semua. Jangan lupa juga untuk di like dan subscribe channel ini supaya gue bisa berkembang lagi, dan jangan
lupa juga support dan donate gue bisa lewat link yang di bawah Saweria, ataupun support thanks dari YouTube aja ya, dari sini juga bisa. And see you on the next video, and salam pecinta film. Kingdom 4, Return the Great General, overall emang masih patut buat ditonton, wajib ya. Apalagi kalau kalian belum nonton, coba tonton deh, mantep.